Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Redo. Baik, teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baiklah, sebelum kegiatan pada hari ini kita mulai, Ibu akan mengabsen kalian semua. Yang pertama, Alia Abdining Tias. Hadir, Bu. Gledi Safira. Hadir, Bu. Redo. Saya, Bu. Rifki Ramzan Adiputra. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Siapa yang tahu lagu Garuda Pancasila? Ada yang bisa menyanyikan? Atau ada yang tahu siapa pencipta lagu Garuda Pancasila? Soeharto, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, lagu Garuda Pancasila itu diciptakan oleh Soeharto. Syair lagu Garuda Pancasila memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara akan selalu mendukung Pancasila. Warga negara Indonesia berjiwa patriot, maksudnya kita harus siap dan rela berjuang untuk negara. Rakyat Indonesia akan hidup makmur sentosa jika melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, di dalam lagu tersebut tersirat perjuangan para pendiri bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kita hari ini tidak belajar lagu Garuda Pancasila ya. Kita hari ini akan belajar tentang sejarah dan komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kita belajar bagaimana awal mulanya penetapan dasar negara, diharapkan kita dapat tahu dan merealisasikan semangat juang dari para tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana semuanya sudah siap? Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan mengajak kalian untuk main tebak-tebakan nih. Bagaimana? Apakah sudah terlihat gambarnya? Gerak. Sudah, Bu. Ada yang tahu ini gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Sidang BPUPKI, Bu. Ya, benar. Ini adalah suasana sidang BPUPKI pertama. Ini tokoh siapa ini? Ada yang tahu? Muhammad Yamin, Bu. Ya, benar. Ini Muhammad Yamin. Ini siapa? Ada yang tahu tokoh siapa? Supomo, Bu. Betul sekali. Terakhir, ini siapa? Ada yang tahu? Kebangetan kalau sampai nggak tahu. Siapa? Soekarno, Bu. Benar, ini Soekarno. Ini ada yang tahu gambar siapa? Gambar apa maksudnya? Yuk,
Ini dasar negara kita. Ada yang tahu? Pancasila, Bu. Benar, Tias. Ini gambar dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, setelah ini Ibu akan mengajak kalian untuk nonton. Silahkan disimak dan dicermati baik-baik ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Pancasila adalah salah satu hal penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan dasar negara kita. Sejarah kelahiran Pancasila tidak terlepas dari beberapa tokoh yang menjadi anggota BPU PKI. BPU PKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dibentuk untuk menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPU PKI menggelar sidang untuk membahas poin-poin penting dalam dasar negara. Dalam sidang itu ada 3 tokoh nasional yang merumuskan Pancasila. Yuk kita cari tahu. 1. Muhammad Yamin. Beliau merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam sidang itu, beliau memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Saat berpidato, 5 dasar yang diberikannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tapi saat memberikan usulannya dalam bentuk tertulis, gagasan ini berubah. Usulannya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Dr. Supomo. Sama seperti Muhammad Yamin, beliau juga memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara. 5 rumusan itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno. Selain Muhammad Yamin dan Dr. Supomo, Insinyur Soekarno juga ikut merumuskan dasar negara. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan 5 butir gagasan mengenai dasar negara. Gagasan itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Tapi akhirnya, dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Dari sidang BPU PKI itulah akhirnya Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara kita dan digunakan hingga sekarang. Nah, bagaimana? Sudah nonton video tadi? Sudah diamati? Atau ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan terkait gambar dan video tadi, silahkan. Ya Bu, izin bertanya Bu. Iya, Rifki, silahkan. Mengapa BPU PKI dibentuk Bu? Cukup, Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu, Ya, Redo, silahkan. hasil sidang BPU PKI yang pertama itu apa sih Bu? Oke, selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Iya, Tia, silahkan. Bagaimana proses perumusan perancangan dasar negara dan suasana saat penetapan dasar negara, Bu? Oke, selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Bagaimana suasana penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Apakah banyak terjadi perbedaan pendapat, Bu? Ya, terima kasih semuanya. Pertanyaannya sudah Ibu catat.
Tetapi Ibu tidak akan menjawab pertanyaan dari kalian, melainkan kalian sendiri yang akan mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Karena sesuai dengan model pembelajaran yang kita pakai pada hari ini, yaitu pembelajaran penemuan atau discovery learning, di mana kalian sendiri yang bertanya dan kalian yang akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok secara acak ya. Untuk kelompok 1 itu ada Alia Abdining Tias dengan Rifki Ramzan Adiputra. Untuk kelompok 2 itu ada Vira dengan Redo. Untuk materinya kelompok 1 silahkan ditulis ya. Mengapa BPUPKI dibentuk? Dan hasil sidang BPUPKI yang pertama itu apa? Kemudian untuk materi kelompok 2, proses perumusan rancangan dasar negara itu seperti apa? Dan suasana penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu bagaimana? Silahkan kalian saling berdiskusi dalam menjawab pertanyaan di atas berdasarkan pemahaman kalian. Dan kemudian ada waktunya di akhir untuk dipresentasikan. Bu, izin tanya Bu, apa boleh cari di Google Bu buat referensi Bu? Boleh, kalau mau cari sumber-sumber yang lebih relevan nggak apa-apa. Yang penting itu sumbernya benar-benar ya, jangan yang blog, harus jurnal ataupun buku. Oke Bu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mencari dan mengklarifikasi jawaban-jawaban tersebut dari sumber yang akurat. Ibu minta kalian benar-benar mencari jawaban dengan lengkap ya. Siap Bu. Baik, untuk sesi diskusi sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 memulai presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Silakan dilanjutkan, Alia. Bu, bentar Bu. Jadi, yang pertama itu ada proses pembentukan BPUPKI dan hasil sidang BPUPKI. Slide selanjutnya. Suaramu tidak terdengar, Tias. Ini sudah terdengar belum? Ya, sudah, sekarang sudah. Jadi, yang pertama itu ada proses pembentukan BPUPKI dan jadi yang pertama itu ada mengapa BPUPKI dibentuk dan apa hasil sidang BPUPKI yang pertama. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Sudah terlihat belum? Belum.
Sepertinya Tias gangguan sekali ini. Kenapa tidak terlihat ya? Bu, izin Bu. Izin mewakili Tias untuk membacakan materi Bu. Ya, silahkan. Jadi proses pembentukan BPUPKI. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Untuk menarik simpatik pada bangsa Indonesia, Jepang membuat janji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kunaiki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Janji yang ditawarkan yaitu Jepang akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Hal ini kemudian direalisasikan oleh Kaiso pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 62 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan dua wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso dengan anggota-anggota bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya yaitu maklumat yang sama memaparkan tugas BPUPKI, yaitu mempelajari semua hal penting terkaitan politik, ekonomi, tata usaha pemerintah, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Selanjutnya, Bu. Hasil sidang BPUPKI yang pertama yaitu sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Para tokoh-tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara yang isinya berbeda-beda. Namun tetap memiliki persamaan yaitu didasari oleh gagasan besar bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini terdapat 3 tokoh yang memberikan pandangan mereka tentang dasar negara Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Profesor Dr. Supomo. Meski setelah melalui pembahasan yang lama, sidang kali ini belum berhasil menemukan kata mufakat tentang dasar negara Indonesia. Pada akhirnya, sidang ini memutuskan untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Melalui beberapa pertemuan, panitia ini akhirnya mengeluarkan suatu rumusan dasar negara yang kelak disebut sebagai Piagam Jakarta. Dengan demikian, hasil sidang BPUPKI yang pertama adalah dibentuknya panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta. Selanjutnya, Bu. Hasil sidang Panitia 9, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang berisikan yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, setiap sila di dalam Pancasila memiliki makna-makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini terdapat 3 tokoh yang memberikan pandangan mereka tentang dasar negara. Sekian diskusi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilahkan. Silahkan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 kami presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proses perumusan rancangan dasar negara dan suasana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya. Baik, anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Redo, dan Lady Safira. Hal yang akan dibahas yaitu bagaimana proses perumusan rancangan dasar negara dan bagaimana suasana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Usulan dasar negara itu ada dari 3 tokoh. Yang pertama ada Muhammad Yamin dengan usulannya 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada Profesor Dr. Supomo. Yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat musyawarah keadilan rakyat. Kemudian yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Beliau memberikan usulan yaitu 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme, ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang ketiga tadi ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada keutuhan dan kebudayaan. Selanjutnya, proses perumusan rancangan dasar negara. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ada sejumlah sidang. Proses tersebut diawali melalui sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan. Nah, setelah sidang pertama BPUPKI selesai, kepanitiaan BPUPKI mengambil masa reses. Dalam masa itu, sejumlah anggota BPUPKI melakukan perumusan kembali yang kemudian disebut sebagai Panitia 9. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, kepanitiaan kecil tersebut berhasil merumuskan dasar negara yang sudah melalui persetujuan berbagai pihak terkait. Hasil rumusan tersebut dinamakan dengan Piagam Jakarta atau Hasil rumusan tersebut kemudian diumumkan dalam sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 Juli 1945. Kemudian rumusan Piagam Jakarta disetujui untuk dijadikan rancangan dasar hukum atau undang-undang dasar negara yang setelah itu diambil alih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fira. Kepada Fira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan meneruskan materi yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan pembukaan dan hukum dasar negara sebagai konstitusi yang kemudian dinamakan menjadi UUD 1945. Pada isi pembukaan UUD 1945, terdapat 5 butir dasar negara yang terletak pada alinea keempat. Sejak itulah dasar negara Indonesia yang kita kenal hingga kini telah ditetapkan dengan sebut dengan Pancasila. Selanjutnya, suasana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Proses penempatan dasar negara Indonesia memang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan penuh perdebatan karena banyak dari mereka memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Namun untuk mencapai sebuah kesepakatan yaitu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, mereka selalu memperhatikan hal-hal berikut dalam setiap keputusan yaitu 1. Mengembangkan rasa kekeluargaan, 2. Kegotong royongan, 3. Rendah hati, 4. Saling menghargai, 5. Saling menghormati, 6. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semuanya. Bagaimana, apakah sudah terjawab semua pertanyaan kalian di awal tadi? Jawaban yang kalian tampilkan tadi sudah sangat-sangat bagus dan sangat sempurna. Memang betul, dalam proses perumusan dasar negara Indonesia memerlukan waktu yang sangat panjang namun singkat
Maksudnya, kita memerlukan waktu panjang untuk memperoleh kemerdekaan. Namun, kita hanya mempunyai waktu sedikit untuk proses perumusan dasar negara Indonesia. Nah, sekarang untuk masing-masing kelompok, Ibu minta untuk memberikan kesimpulan terkait sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dimulai dari kelompok 1, silahkan. Silahkan Rifki, kelompok 1, atau Alia. Bu, izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Jadi, kesimpulan yang berhasil kami dapatkan dari materi tersebut yaitu semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara telah menunjukkan komitmen kebangsaan. Sekian, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2, kesimpulannya. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya dari masing-masing kelompok. Ibu akan memberikan sedikit pretest untuk kalian. Ibu ingin tahu seberapa paham kalian tentang materi pertemuan hari ini. Silahkan kerjakan pretest ini di rumah dan minggu depan silahkan dikumpulkan ya. Silahkan difoto atau di-share di screenshot, tidak apa-apa. Sudah, Bu. Untuk soal esai ada di bawah, silahkan dipoto. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Bangsa Indonesia mengalami sejarah panjang dalam melawan penjajah. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan akhirnya terrealisasi pada tanggal 29 April 1945 dengan membentuk BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rancangan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu 1. Muhammad Yamin, 2. Supomo, 3. Insinyur Soekarno. Setelah selesai sidang, BPUPKI membentuk panitia kecil atau yang dikenal dengan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 menyepakati naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan pembukaan dan Hukum Dasar Negara sebagai konstitusi yang kemudian dinamakan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Pada isi pembukaan UUD 45 terdapat 5 butir dasar negara yang terletak pada alinea keempat. Sejak itulah dasar negara Indonesia yang kita kenal hingga kini telah ditetapkan dan disebut sebagai Pancasila. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Terima kasih. Marilah teman-teman semuanya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu.
Terima kasih untuk Ketua Kelas. Untuk materi minggu depan, kita akan belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, 1000 orang tua bisa bermimpi, tetapi 1 orang muda bisa mengubah dunia. Sekian materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.